Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang tes dan seleksi karyawan sebagai salah satu tugas kelompok oleh Bapak Dr. Randus Antonius BMS MSI selaku dosen pengasuh pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Bianca Lolo sebagai pemateri pertama dan juga moderator, Sancha Leticia sebagai pemateri kedua, Maria Elwama sebagai pemateri yang ketiga, Viola Kore sebagai pemateri yang keempat, Susan Lipat Malan sebagai pemateri yang kelima, dan Bedinarius Valensi sebagai pemateri yang keenam. Seleksi. Mengapa seleksi karyawan itu penting? Seleksi karyawan penting karena bertujuan untuk menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi calon karyawan yang tepat pada suatu jabatan atau pekerjaan. Kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Kinerja organisasi. Karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk Anda dan perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan ini atau yang kasar atau menyulitkan tidak akan berkinerja secara efektif, dan kinerja Anda sendiri dan profitabilitas perusahaan akan dirugikan. Waktu untuk menyaring orang yang tidak diinginkan adalah sebelum mereka memasuki pintu. Biaya merekrut dan mempekerjakan. Seleksi yang efektif adalah penting, karena merekrut dan mempekerjakan karyawan biayanya besar. Bahkan mempekerjakan dan melatih pegawai administrasi dapat membutuhkan biaya sebesar $5.000 atau lebih dalam bentuk biaya dan waktu penyelia. Total biaya untuk mempekerjakan seorang manajer dapat dengan mudah mencapai 10 kali lipatnya begitu Anda menambahkan biaya pencarian, waktu wawancara, pemeriksaan referensi, dan biaya perjalanan juga perpindahan. Kewajiban hukum. Ini penting karena perekrutan yang buruk mempunyai konsekuensi hukum. Hukum pekerjaan setara membutuhkan prosedur seleksi non-diskriminatif. Perekrutan lalai adalah permasalahan lain serupa. Perekrutan lalai berarti mempekerjakan karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain yang kemudian menggunakan akses ke rumah pelanggan atau kesempatan serupa untuk melakukan tindakan kriminal. Materi selanjutnya, dasar-dasar pengetasan dan penyeleksian karyawan. Yang pertama, rehabilitas. Rehabilitas adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistennya. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut atau ketika ia mengikuti yang sama pada dua atau lebih kesempatan berbeda. Yang kedua, validitas. Reliabilitas meskipun sangat penting hanya memberitahu Anda bahwa tes tersebut mengukur sesuatu yang konsisten. Materi selanjutnya, macam-macam validitas. Yang pertama, validitas kriteria. Validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian atau alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan kriteria. Yang kedua, validitas isi. Ujian yang sah isinya adalah yang berisi sampel dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan. Pengusaha memperlihatkan validitas isi pada ujian yang memperlihatkan bahwa ujian itu merupakan sampel yang wajar dari isi pekerjaan. Yang ketiga, validitas gagasan. Validitas gagasan berarti mendemonstrasikan suatu gagasan adalah tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintisnya mengenai alat ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Yang berikut langkah proses validasi. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Langkah pertama dalam menganalisis pekerjaan dan menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk menentukan ciri-ciri manusia dan keterampilan yang Anda yakini dibutuhkan untuk kinerja. Yang kedua, memilih tes. Setelah Anda mengetahui peramalnya, seperti ketangkasan manual, langkah berikutnya adalah memutuskan untuk bagaimana cara mengetesnya. Yang ketiga, memberikan tes. Kemudian, berikan tes yang dipilih. Salah satu opsinya adalah dengan memberikan tes tersebut kepada karyawan yang memegang pekerjaan tersebut. Yang keempat, hubungkan nilai tes dan kriteria. Di sini pastikanlah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai tes atau peramal dan kinerja atau kriteria. Validasi silang dan revalidasi. Sebelum menggunakan tes tersebut, Anda mungkin ingin mengeceknya dengan melakukan validasi silang, dengan kata lain, dengan sekali lagi melakukan langkah 3 dan 4 pada sampel karyawan baru. Paling sedikit, bukan revalidasi tes tersebut secara berkala. Siapa yang menilai tes tersebut?
Psikolog dapat dengan mudah menilai dengan banyak tes psikologis daring atau dengan piranti lunak berbasis Windows. Namun, manajer dapat dengan mudah menilai banyak seperti Wonderlic Personal Test oleh mereka sendiri. Bias. Sebagian besar pemberi kerja mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengenalkan yang bias dalam proses seleksi. Analisis utilitas. Mengetahui membutuhkan analisis utilitas menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan jika tidak menggunakan tes. Generalisasi validitas. Banyak pemberi kerja, khususnya yang kecil, tidak merasa efektif dalam hal biaya untuk melakukan studi validatis untuk alat seleksi yang mereka gunakan. Jenis-jenis tes. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Meliputi tes kemampuan logika umum atau intelijensi dan tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat dan pemikiran induktif. Yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Tes ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan lengan. Yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat. Kemampuan kognitif dan fisik saja belum tentu menjelaskan prestasi kerja seseorang. Yang keempat, tes pencapaian. Tes pencapaian mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Tes ini mengukur pengetahuan mengenai pekerjaan Anda di era-era ekonomi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Materi yang berikut, inventory minat. Inventory minat atau interest inventories adalah tes yang membandingkan minat seseorang dengan minat orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Jadi, Strong-Campbell. Interest inventory memberikan laporan yang membandingkan minat seseorang dengan minat orang-orang yang telah berada dalam pekerjaan seperti akuntansi atau teknik. Seseorang yang mengikuti self-directed research atau SDS, pencarian dengan pengerahan diri, menggunakannya untuk mengidentifikasi pekerjaan yang berpotensi tinggi. Sampel dan simulasi kerja. Sampel. Yang pertama, menggunakan pengambilan sampel kerja untuk seleksi karyawan. Yang kedua, prosedur dasar. Yang ketiga, tes penilaian situasional. Yang keempat, pusat penilaian manajemen. Simulasi. Yang pertama, tes simulasi berbasis video. Yang kedua, pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur. Yang ketiga, tinjauan pekerjaan realistis. Yang keempat, memilih metode seleksi. Sampel dan simulasi kerja. Yang pertama, sampel. Bagian dalam sampel yang pertama menggunakan pengambilan sampel kerja untuk seleksi karyawan. Yang kedua, prosedur dasar. Yang ketiga, tes penilaian situasional. Yang keempat, pusat penilaian. Dan yang kelima, manajemen. Yang kedua, simulasi. Bagian dalam simulasi yang pertama, tes simulasi berbasis video. Yang kedua, pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur. Yang ketiga, tinjauan pekerjaan realistis. Dan yang keempat, memilih metode seleksi. Berikut cara mengecek latar belakang kandidat. Yang pertama, media sosial dan sumber daya manusia. Semakin banyak pemberi kerja melakukan pencarian Google mengenai pelamar atau mengecek situs jejaringan sosial. Berikut menggunakan jasa informasi prapekerjaan. Menggunakan jasa penyaringan pekerjaan untuk mengecek pelamar adalah agar mudah. Penyedia pengecekan latar belakang utama meliputi ADP, HireGrid, Lexis, Nexis, Screening Solution, dan Talent Wish Solution. Berikut tes poligraf dan kejujuran, di mana poligraf adalah sebuah alat mengukur perubahan fisiologi seperti pernapasan yang meningkat. Asumsinya adalah bahwa perubahan seperti ini mencerminkan perubahan dalam keadaan emosional yang menyertai kebohongan. Yang berikut alat manusia untuk manajer dan wirausaha. Yang pertama ada tes kejujuran. Kertas dan pensil atau pelamar kerja terhadap ketidakjujuran. Yang berikut grafologi.
dapat terjadi setelah karyawan banyak pemberi kerja melakukan penyaringan keperilakuan yang nyata seperti keterlambatan kronis. Bukti kelayakan. Pelamar dapat membuktikan bahwa orang tersebut bersamaan dengan dokumen kedua memperlihatkan sebab